untuk tahun ini. Memang Ibu Bapak dan Saudara, kalau ingin menambah wawasan Dhamma tentang kehidupan, forum atau pertemuan Dhamma kelas seperti ini sangat baik, karena kami mempunyai waktu yang cukup. Dalam perayaan-perayaan besar seperti Waisak, seperti Asada, kami tidak bisa menguraikan Dhamma dengan artinya dengan perlahan-lahan, dengan titik, dengan lebih mendalam, karena waktu tidak memungkinkan. Sekarang juga banyak rekaman-rekaman apakah Facebook, apakah yang lain, Instagram, juga tidak bisa lama. Bisa saja uraiannya lama, tetapi biasanya tren sekarang itu kalau uraiannya lama lalu bosan. Ya sekitar 20 menit atau 30 menit. Sehingga ceramah-ceramah khotbah Dhamma kelas saya yang dulu-dulu, bahkan lebih dari 10-15 tahun yang lalu itu dipotong-potong, diedit supaya tidak membosankan yang mendengarkan. Ibu Bapak dan Saudara, ada beberapa poin, beberapa hal yang ingin saya uraikan malam hari ini. Dan sebenarnya kalau para peserta Dhamma kelas tidak terlalu banyak seperti malam hari ini, dan semuanya serius, hanya hadir hanya dengan tujuan untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, menjadi lebih efektif. Sering kita mendengar Bapak dan Saudara dalam bahasa daerah, sing penting wira berbuat baik kok. Yang penting itu kan berbuat baik, tidak merugikan, tidak menyakiti yang lain. Wis, orang usah macam-macam. Pengertian-pengertian yang lain-lain, apa perlu, awake dhewe kuwi jangan keburu-buru dibesarkan, ya masih nanti belum biasa saja yang mengatur soal sistem. Awake dhewe kuwi kan utamanya berbuat baik, tidak merugikan, tidak menyusahkan orang lain. Sudah usah sinau, tidak usah belajar yang lain.
Saya setuju Ibu Bapak dan Saudara, saya setuju pandangan yang seperti itu. Tetapi tidak lengkap. Karena suatu saat saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mempunyai pandangan sing penting agak sing becek berbuat baik, nggak usah macam-macam pengetahuan, bahkan belajar ajaran agama sing macam-macam, nggak usah perlu sing penting agak becek baik, orang usah dia yang memang baik, perbuatan baik adalah baik, siapapun yang melakukan. Tetapi tidak cukup. Kalau nanti saudara-saudara kita, teman-teman kita yang senang melakukan kebaikan, menghargai kebaikan, berusaha untuk tidak merugikan, tidak membuat susah orang lain, kemudian terkena masalah, macam-macam lah masalah. Apakah masalah di pekerjaan, apakah masalah rumah tangga, apakah masalah hubungan sosial yang lain-lain, dan juga bencana-bencana yang kita tidak menduga sebelumnya. Apakah rumahnya roboh, apakah kendaraannya tiba-tiba hilang, dicuri atau kecelakaan, maka timbullah masalah. Saya kok jadi begini, padahal saya ini sudah agak kekecilan terus, semaksimal mungkin menghindari hal-hal yang buruk, tidak menyusahkan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tapi anak begini, rumah ini, pekerjaan begini. Nah, hal-hal itu perlu jawaban. Ada juga Bapak Umar juga jauh di seberang sana, saya kenal baik. Mempelopori membuat sekolah. Sekolahnya sekarang besar. Terlihat di tengah-tengah. Sejak awal umat ini berjuang untuk mendirikan sekolah dan pekerjaan-pekerjaan sosial yang lain. Pendeknya siapa tahu yang tidak kenal sama dia di kota itu. Tapi saya tentu tidak boleh sebutkan kota. Tidak usah sebutkan namanya, kalau sebutkan kotanya saja, kalau ini lagi viral. Umat di kota itu mendengarkan hal ini. Menjemput biku dan lain-lain, aktif di wihara. Tetapi banyak saya mendengar cerita, Bapak itu jarang mau mendengar dhamma. Waktu di wihara di Sumurakan terjemput para biku,
Tapi duduk mendengarkan dhamma jarang. Termasuk para ibu dhamma. Dia itu mau duduk mendengarkan dhamma hanya kalau Bante yang datang kasih khotbah. Yang lain yang tidak mau. Suatu hari dia kena sakit kanker. Saya tidak tahu sekarang masih sehat atau sudah. Nah, pada saat itulah dia mengeluh. Saya sudah berbuat baik terus, saya sudah mengabdi ke masyarakat, tidak hanya kepada umat Buddha dan urusan-urusan sosial. Kenapa saya sekarang kena begini? Nggak ada gunanya saya sudah berbaik. Sampai begitu, nggak ada gunanya saya berbaik. Saya, ya tentu sesama temannya para biku memberikan pengertian, tapi sulit. Dalam bahasa daerah seolah-olah orang terima sudah berbuat kebaikan hampir sepanjang hidupnya kok sampai kena sakit yang begini. Ya andai kata tidak kena kanker, tidak kena sakit seperti itu, semua orang juga akan menghadapi kematian. Dan menjelang kematian itu tentu didahului dengan sebab-sebab sehingga seseorang meninggal. Kalau sehat, kuat, seger, buger, tiba-tiba meninggal kan tidak mungkin. Apakah jantung, apakah pembuluh darahnya tersumbat dan lain-lain. Andai kata toh dia tidak kena kanker, dia juga akan menghadapi proses pada saat dia meninggal dunia. Apakah dia bisa siap? Meskipun sudah melakukan kebaikan banyak sekali. Karena menurut Dhamma, perubahan itu terjadi pada semua orang. Tidak hanya pada orang-orang yang berperilaku buruk saja mengalami perubahan yang tidak menyenangkan, sakit, usia tua, musibah-musibah dan lain-lain itu termasuk kecelakaan dan lain-lain. Orang baik juga akan terkena juga. Bukan hanya orang jahat yang terkena, orang baik juga terkena juga perubahan itu. Itu hukum alam. Siapa yang bisa menghindar? Lalu sebabnya apa banyak? Tidak usah dicari sebabnya. Kalau ketahuan sebabnya pun peristiwanya tidak mungkin akan dibatalkan. Kalau ketahuan sebabnya sakitnya ya tetap sakit. Kendaraannya yang hilang ya tetap hilang. Rumahnya yang kena bencana rubuh ya tetap rubuh meskipun tahu sebabnya. Peristiwa itu kan tidak bisa dibatalkan. Apalagi usia tua, apalagi kematian. Orang yang sudah mencapai kesucian juga mengalami usia tua. Para arahat, Guru Agung Buddha Gautama sendiri juga mengalami usia tua dan kematian juga. Hanya menghadapi usia tua dan menghadapi kematian beliau berbeda dengan kita, berbeda dengan Bapak yang tadi saya ceritakan. Seolah-olah orang terima, kok sampai kena sakit, kok sampai susah begini, kok sampai sulit begini. Nah itu adalah urusannya belajar Dhamma.
tidak sekadar berbuat baik menolong orang, tidak agak susah, tidak menyulitkan orang lain, tidak hanya itu. Banyak berbuat amal, berbuat jahat, ya tidak hanya itu. Meskipun itu perlu dilengkapi dengan pengertian, pandangan yang benar tentang kehidupan itu. Nah, pengertian itu perlu sekali. Kalau tidak, nanti kita marah pada diri kita sendiri atau marah pada yang lain. Nah, itulah pembukaan pengantar dari saya bahwa perlunya kita belajar. Ya, setiap saat kalau ada kesempatan, apalagi sekarang ini kalau mau mendengarkan dhamma itu bisa 24 jam. Rekaman itu banyak sekali di internet itu. Saya sampai tidak ingat khotbah saya ini di mana ini, saya sampai tidak ingat. Ada bagian tentang dan lain-lain, nanti saya kasih itu. Kalau mau mendengarkan 24 jam bisa. Sampai saya berpikir 2 tahun penuh tidak ada kebaktian, tidak ada dhamma kelas. Tapi ceramah-ceramah dhamma lewat medsos itu masif sekali. Mungkin setelah pandemi selesai ini banyak yang mencapai kesucian. Karena mereka kerja maaf setiap hari. Mereka yang di Jakarta itu yang naik mobil kena macet itu katanya mendengar khotbah tiap hari. Malam juga mereka itu tidak perlu pergi ke wihara, bisa duduk seenaknya, mungkin sambil berbaring, sambil minum kopi, makan, bisa goreng. Perlu, sangat perlu. Sekali lagi berbuat kebaikan, menjauhi kejahatan, mengurangi masalah. Tapi hanya dengan berbuat baik saja, menjauhi kejahatan, bukan berarti masalah tidak ada. Masalah-masalah alam harus kita hadapi. Umur tua, sakit, perubahan ini, kesulitan itu, masalah ini, masalah itu, yang tidak kita duga sebelumnya. Semuanya mengalami, apakah umat biasa, apakah biku, termasuk orang-orang suci sampai dalam menghadapi masalah-masalah. Kalau begitu sama ya Pak De. Masalahnya mungkin masih sama, mirip-mirip, yang berbeda cara menghadapi. Yang seseorang mungkin masalah yang bagi orang lain masalah kecil, bagi orang itu masalah besar. Bisa menimbulkan keributan yang luar biasa. Tetapi bagi orang yang lain yang cukup tenang, cukup dewasa, dia bisa menghadapi. Tergantung dari kematangan mental. Tergantung dari sangunya. Bukan sangu uang, tetapi sangu pengetahuan. Kalau sangunya cukup ya. Kalau sangunya tidak cukup, waduh. Seperti ikan yang ditembak tadi. Air. Meskipun mungkin masalah itu bukan masalah besar. Hal yang kedua, saya ingin menjelaskan lebih detail. Saya menyinggung pada waktu Waisak di tempat ini, juga pada waktu asalnya di Borobudur.
menyimpang jalan Tuhan. Pada waktu Buddha Gautama masih hidup, dan mungkin sampai sekarang, ada dua pandangan yang bertolak belakang. Pandangan yang pertama itu dalam bahasa Pali disebut tang jiwang tang sarira. Jasmani ini, sarira ini sama dengan jiwa. Kalau jasmaninya dienak-enakkan, makan enak, tidur enak, semuanya enak, merasa nyaman, maka jiwanya akan senang, bahagia. Karena jasmani dengan jiwa itu sama, jiwa dengan jasmani itu sama. Kalau jasmaninya ini sakit-sakit dan makan tidak cocok, tidak nyaman, tidak enak, sakit di sana, sakit di sini, ya jiwanya ya susah juga. Karena jasmani sama dengan jiwa, jiwa sama dengan jasmani. Tang jiwa paksa. Kalau jasmani tidak bisa bertahan lagi, bagaimana? Mati. Jiwanya juga mati. Habis. Tidak ada cerita surga, neraka, lahir kembali, rebirth, reincarnation, tidak ada. Jasmaninya tidak berfungsi, hancur, dikremasi atau dikubur. Habis, jiwanya ya habis, wis, selesai. Itu pandangannya. Orang yang memegang pandangan ini berusaha untuk menikmati hidup ini senikmat-nikmatnya. Karena sudah mati wis. Sebelum mati harus dinikmati senikmat-nikmatnya, makan yang sangat enak, tempat tinggal yang bagus, pakaian yang dia senang, apa saja yang menyenangkan, yang membuat nyaman, yang enak. Karena kalau jasmani ini enak, nyaman, ya jiwanya juga senang, enak. Tang jiwa, tang sarira. Jasmani sama dengan sarira. Maaf, jiwa itu sama dengan sarira. Jasmani itu sama dengan jiwa. Tapi ada pandangan yang lain sebaliknya. Anyang jiwa, anyang sarira. Jiwa itu tidak sama dengan jasmani. Berpodo. Sama sekali tidak sama. Jiwa itu halus, tidak kasat mata. Jasmani ini fisik, kasat mata, bisa lapuk, bisa sakit. Jiwa tidak bisa lapuk, tidak bisa sakit. Tapi kalau jiwa itu kelek, melekat, senang banget dengan jasmani, karena jasmaninya enak-enak. Makan enak, tinggal enak, tempat tinggal enak, semuanya enak. Nanti jiwa itu lengket pada jasmani. Sehingga setelah meninggal dunia, sang jiwa itu cari jasmani lain. Lahir kembali untuk mendapatkan jasmani yang lain. Makanya jasmani itu harus dihancurkan, disakiti, bertapa sampai ekstrim seperti itu. Guru Agung Buddha pertama sebelum mencapai pencerahan sempurna 6 tahun, katanya bagi megang perutnya, tulang punggungnya bisa hilang. Pokoknya yang tidak enak, makan tidak enak, duduk tidak enak, tinggal tidak enak, semua yang tidak enak. Mengapa disiksa begitu? Sengaja supaya sang jiwa ora senang karo jasmani. Mempunyai jiwa senang karo jasmani,
meninggal dapat jasmani baru karena melekat teks. Sang jiwa itu berkata, jasmani ini aku. Nah, kalau jasmani ini yang aku ini disenangi, nanti sang jiwa itu mencari jasmani baru dan mendapat jasmani lagi, begitulah kalimat itu mungkin mendapat jasmani lagi karena dia melekat ketagihan pada jasmaninya yang bisa ngenak-ngenaki. Makanya jasmaninya harus dihancurkan, diseksa, dihancurkan. Nah, kalau jasmaninya diseksa, dihancurkan, disakiti, sampai sang jiwa tidak senang pada sang jasmani, nanti pada waktu kematian sang jiwa pergi ke alam yang kekal, tidak mendapatkan jasmani lagi karena wis ora seneng karo jasmani. Supaya tidak senang, bagaimana jasmaninya disuatu? Iya, kita juga pernah mendengar sampai jasmaninya dihabisi, belum, supaya sang jiwa pergi ke alam yang kekal. Karena jasmani ini beda dengan jiwa. Jasmani ini buruk, kotor, jelek, sarangnya hawa nafsu, tidak mulia. Jangan terikat, jangan kepenjol jasmani ini, hancurkan saja supaya sang jiwa tidak kepengen punya jasmani lagi, tapi pergi lagi. Itu dikatakan anyang jiwang, anyang sarirang. Sang sarira, sang jasmani tidak sama dengan sang jiwa. Sang jiwa tidak sama dengan sang jasmani. Yang pertama, tang jiwang, tang sarirang. Jasmani itu ya jiwa, jiwa itu ya jasmani. Nah, jasmaninya senang ya jiwanya senang, jasmaninya tersiksa ya jiwanya susah. Jasmaninya disenang-senangkan, dinikmati-nikmatkan supaya jiwanya ya senang-senang. Habis mati ya habis, jasmaninya hilang ya jiwanya hilang. Ya yang satu seperti ini. Pandangan yang pertama yang mengatakan tang jiwa tang sarirang, jasmani itu sama dengan jiwa, melahirkan perbuatan memuaskan nafsu indria, memuja jasmani, mengenak-enak jasmani supaya jiwanya juga tidak senang. Yang anyang jiwa, anyang sarirang, jasmani berbeda dengan jiwa, jiwa berbeda dengan jasmani, melahirkan perbuatan ora seneng karo jasmani ini. Karena jasmani ini ikatan, urungannya harus dirusak, diobrak-abrik supaya burungnya itu pergi ke alam yang. Nah, itu adalah dua kutub yang berseberangan. Ajaran Guru Agung Buddha Gautama tidak bisa menerima dua-duanya. Karena menurut the truth, menurut kesunyataan tidak benar. Yang jasmani sama dengan jiwa, jiwa sama dengan jasmani tidak benar. Yang jasmani bukan jiwa, jiwa bukan jasmani, jasmani harus dihancurkan supaya jiwanya bisa bebas merdeka. Ya tidak benar juga. Apa yang dijelaskan oleh Pramuka menjelaskan bahwa benar jasmani ini, fisik ini, badan wadah tidak sama dengan kesadaran. Beliau tidak menggunakan kalimat jiwa atau roh atau atma, tapi kesadaran, consciousness. Dan kesadaran itu memang bukan fisik ini, bukan darah daging ini, tetapi
Fisik dan kesadaran dan fisik itu saling berhubungan. Fisik tidak bodoh dengan kesadaran, jelas. Fisik berbeda dengan kesadaran berbeda dengan fisik, benar, tetapi bukan fisiknya harus dimusuhi, dihancurkan supaya kesadarannya bebas berbeda. Karena fisik itu berhubungan erat dengan kesadaran itu berhubungan erat dengan fisik. Dipisahkan sulit. Salah satu contoh, banding yang penting itu kan sama jiwa sama roh. Itu kan yang menjadi tuan, menjadi penghuni jasmani kita, menjadi pemilik jasmani ini kan hanya alam. Apa benar? Itu menurut pandangan yang banyak jiwa berdasar. Sang Buddha tidak mempunyai pandangan seperti ini. Kesadaran dan jasmani dan kesadaran itu tidak bisa dikatakan satu pemiliknya, satu alatnya. Sang jiwa itu yang utama, jasmani itu alat-alatnya, dua-duanya itu saling berhubungan. Contohnya, untuk bisa melihat itu tidak hanya punya kesadaran roh, tidak hanya punya jiwa roh, winyana, tapi juga harus punya mata daging ini. Dan harus ada yang dilihat. Yang dilihat itu rupa, bukan suara. Suara tidak bisa dilihat, bukan bau. Bau tidak bisa dilihat, bukan rasa. Rasa tidak bisa dilihat. Yang dilihat itu bentuk-bentuk warna-warna. Ada yang dilihat, ada mata daging, ada kesadaran. Dari tiga ini mana yang paling penting? Ya penting semua. Kesadaran, bantai jiwa, bantai roh itu yang paling penting. Coba kalau orang matanya buta, rohnya bisa lihat tidak? Ya ada kalau punya apinya, tetapi itu kan exception, kecualian dan sulit sekali. Kalau matanya buta, gimana bisa lihat? Katanya rohnya itu gohir ya Tuhan, sang Tuhan, sang pemilik. Mata ini hanya alat. Nah kalau alatnya rusak, matanya rusak ya tidak bisa lihat. Tapi sebaliknya matanya tidak rusak, kesadarannya tidak ada. Seseorang yang baru meninggal beberapa detik itu matanya masih bagus, belum hancur. Kesadarannya tidak ada, ya tidak bisa lihat juga. Jadi mana yang penting? Ya kesadarannya yang penting, matanya yang penting. Tapi rupa arah mana, objek ini juga penting. Nah kalau tidak ada objeknya apa yang dilihat? Kalau tutup mata begini ya yang dilihat hanya gelap. Tidak ada yang dilihat. Untuk ini makanan, begitulah gampangnya. Makanan mata itu bentuk, makanan telinga ini suara. Semua punya objek, punya makanan sendiri-sendiri. Makanan hidung ini bau, makanan lidah ini rasa, makanan jasmani ini apa yang bisa dipegang. Kita tidak bisa pegang angin, kecuali anginnya bagus. Objeknya berbeda-beda. Objek itu ya penting, penting sekali. Kalau tidak ada objek yang mau dilihat apa? Mata tidak bisa melihat suara, mata tidak bisa melihat bau, mata hanya bisa melihat rupa aramaya atau rupa ayatan, landasan luar. Ini caku ayatan, landasan dalam. Tapi ada satu lagi, caku winyana, kesadaran mata. Tiga faktor ini harus ada baru kita bisa melihat.
Kalau salah satu tidak ada, tidak bisa yang disebut dengan penglihatan terjadi, tidak bisa. Nah, itulah yang oleh guru kita juga disebut ini jalan tengah. Jalan tengah sebagai pandangan disebut majimada. Sering diumpamakan begini, meskipun gambaran ini tidak terlalu pas, tetapi gampang ditangkap. Fungsi dari kesadaran winyana dan fungsi dari jasmani ini seperti orang naik kapal. Kapalnya dan orangnya penting, orangnya dan kapalnya penting untuk menyeberangi samsara, mencapai kebebasan atau nibbana. Itu tidak hanya jasmani tok, tidak mungkin. Juga tidak hanya kesadaran tok, tidak mungkin. Dua-duanya diperlukan. Kalau hanya kapal tok, ya kapalnya nggak bisa jalan sendiri nyebrang ke sana. Kalau hanya orang tok, ya orangnya nggak bisa nyebrang ke sana. Nyebrangnya pakai apa? Tenggelam nanti. Dia memerlukan kapal. Kapal dengan orang tidak sama. Orang bukan kapal, kapal bukan orang. Tetapi tidak bisa dipisahkan untuk menyeberang ke sana. Kesadaran dengan mata daging ini nggak bisa dipisahkan. Anda tidak bisa membelai kesadaran yang paling penting, paling utama, paling baku, si roh itu yang paling hebat. Jasmani sudah usah digapai kamu ganap-ganap. Sang Buddha tidak bisa menerima pandangannya. Jasmani ini juga penting. Sang kesadaran tidak bisa melihat terhadap punya jasmani ini. Tetapi sebaliknya jasmani juga tidak bisa melihat apa-apa tidak ada kesadaran. Masih ditambah satu lagi, yang dilihat apa? Kalau nggak ada yang dilihat, yang berupa bahasa palingnya rupa air tanah, rupa arah mana, bentuk-bentuk. Kalau tidak ada bentuk-bentuk, ya tidak bisa melihat apa. Saya tidak bisa menguraikan secetok ini pada waktu perayaan saya di Borobudur. Dan meskipun uraian ini harus dicepati, dijelaskan, tetapi kan waktunya terlalu lama, ribuan orang itu bisa ikut. Nah, pandangan ini perlu. Oleh karena itu di delapan unsur jalan utama, jalannya sih satu, unsurnya 8. Yang pertama itu pandangan benar. Karena kalau pandangan kita keliru, itu mempengaruhi perilaku, mempengaruhi cara hidup, mempengaruhi ucapan kita. Kalau pandangannya tidak benar. Seperti kalau orang berpandangan, ya hidup ini ya kalau sudah mati ya wis, sudah usah dicari kemana-mana. Karena jasmani sama dengan jiwa, jiwa sama dengan jasmani. Jasmaninya enak, jiwanya senang. Jasmaninya sengsara, jiwanya menderita. Lah, kalau orang punya pandangan seperti itu, tapi perilakunya juga berbeda dengan yang lain. Dia mencari kenikmatan indrawi, upah-upahan. Karena kalau sudah mati, ya sudah selesai. Mati. Sebaliknya kalau pandangannya mengatakan jiwa dengan jasmani lain, wah dia memandang jasmani ini kotor, harus disiksa, harus dihancurkan supaya tidak senang dengan jasmani. Kalau senang ya nanti kalau sampai tidak senang, ya pergi ke alam neraka. Itu mempengaruhi perilaku. Jadi pandangan itu mempengaruhi perilaku. Berhati-hatilah kalau mempunyai pandangan. Sama di pandangan yang benar. Di pandangan yang tidak benar, seperti orang di Thailand itu takut dengan angka 4. Kalau orang sudah lengket dengan pandangan itu, takut betul-betul dia. Di Thailand tidak ada kamar hotel nomor 4 itu, pesawat nomor 4 tidak ada. 4 itu bahasa Thailandnya si, sama dengan bahasa Tionghoa si, mati.
sekedar mendengar ya, jangan ikut lalu mendengar ini lalu kemudian melu punya pandangan itu. Kalau orang sakit kemudian biku menengok, kalau ditengok 3, ditengok 2 senang, ditengok 4 takut. Ini tanda-tanda sudah lama umurnya. Karena kalau ada jenazah di Thailand itu yang membaca Abhidhamma, membaca Parita itu 4 biku, selalu 4, entah apa sebabnya. Padahal menurut Dhamma kalau ada 4 biku itu bisa mewakili sangga. Kalau Anda berdana menurut Vinaya ada 4 biku, Anda bisa berdana kepada sangga. Kalau 3 biku namanya gana, kelompok. 2 biku, 1 biku namanya bugala, individu. 4 biku disebut sangga. Mereka lebih baik didatangi 3 biku daripada 4 biku. Syukur 5. Ya untung di Indonesia tidak ada pengajian seperti itu. Di Sri Lanka tidak ada pengajian seperti itu. Mengundang biku yang datang 4 senang banget ya. Thailand takut sekali. Tapi orang Barat tidak takut dengan 4. Orang Barat takut dengan 13. Thailand tidak takut dengan 13. Tapi 14 dia takut. 4 dia takut. Itu pandangan yang sederhana. Nah kalau itu dipegang itu juga akan mempengaruhi. Kalau nanti naik pesawat dapat nomor 4 Indonesia tidak ada posisi nomor 4. Tidak bisa pindah, wah itu setengah jam, 1 jam dari Jogja ke Jakarta sudah gelisah. Naik pesawatnya tidur, mulai macet di tengah, di atas gimana. Nah, dia menghancurkan pikirannya sendiri karena didik, karena pandangannya. Oleh karena itu dalam jalan Arya Telusur 8, jalan Arya Telusur 8 itu Guru Agung kita meletakkan pandangan benar. Kita ini akan mengikuti pandangan yang kita sukai. Ya kalau benar sesuai dengan terus kenyataan, sesuai dengan hukum alam yang baik. Tapi kalau tidak sesuai dengan hukum alam itu menyulitkan kita sendiri. Banyak sekali. Nah, pandangan benar dalam jalan Arya Telusur 8 itu hakikatnya apa? Hakikatnya adalah hukum karma. Mempunyai pandangan bahwa perbuatan itu berakibat. Yang baik berakibat baik, yang buruk berakibat buruk. Itu pandangan yang paling penting. Saya hanya memberikan koreksi sedikit, tapi kadang-kadang meskipun bukan umat Buddha dan umat Buddha juga menggunakan kata karma itu agak salah. Beberapa hari yang lalu ada kenalan yang cerita masalah sahabatnya, bapaknya yang tiba-tiba mendapatkan musibah dan sebagainya. Ya, dia kena karma kali. Jadi karma itu seperti hukuman, kutukan. Padahal karma itu artinya perbuatan, bukan akibat. Saya memberikan ceramah 1 jam atau lebih sedikit, ini saya membuat karma. Loh, berarti kan membuat baik. Ya memang ini karma baik yang sedang saya lakukan ini, kusala karma. Ya kalau Anda menipu, Anda maki-maki, menghina, itu juga bikin karma. Karma buruk. Nah, karma baik maupun karma buruk itu berakibat. Karena itu kalimat yang betul, oh dia sedang kena akibat karma. Tapi bukan, oh dia lagi kena karma. Ya tidak benar kalimat itu. Terkena akibat karmanya, ya, karena karma artinya memberikan minuman, memberikan bantuan itu karma, banding karma. Loh kan itu baik, iya itu karma baik, berbuat baik. Tapi ngapusi itu juga karma buruk. Ya, semuanya memberikan akibat. Nah itu menjadi pandangan, menjadi bahasa yang lebih mudah, taruhan.
Meskipun ada pandangan-pandangan yang lain, tetapi pengertian atau pandangan tentang hukum karma itu baku. Nah, kalau kita memegang pandangan hukum karma bahwa perbuatan itu berakibat, tidak ada perbuatan yang sia-sia, dilakukan dengan niat yang buruk maka akan berakibat buruk atau penderitaan, dilakukan dengan niat yang baik maka akan berakibat baik atau kebahagiaan. Itu mempengaruhi perilaku kita. Kalau kita mau mengucap, mau bertindak, mau melakukan sesuatu, lah kriterianya baik dan buruk itu bagaimana? Apa harus nurut ajaran Buddha? Sebetulnya kriteria batasan baik dan buruk itu sangat universal. Kalau perbuatan itu Anda lakukan, orang lain tidak dirugikan dan Anda tidak dirugikan. Orang lain mendapatkan manfaat, Anda juga mendapatkan manfaat. Tetapi kalau manfaatnya itu hanya satu pihak, diri Anda sendiri, ada pihak yang dirugikan, itu buruk. Jadi kebaikan itu perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untuk diri sendiri, berguna untuk orang lain. Keburukan itu perbuatan yang merugikan orang lain dan juga merugikan diri atau salah satu. Dari pandangan yang benar, itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Kita tidak ingin punya itikat buruk, apalagi ingin menyakiti, ingin menghancurkan yang lain, mengikuti nafsu indria untuk menyenangkan jasmani dengan cara yang merugikan yang lain. Itu dengan kalimat yang lain, berpikir yang baik, tidak berpikir yang buruk, tidak berniat yang buruk itu menjadi otomatis. Bukan karena kita mencocokkan dengan kitab suci, ayat sekian melarang, ayat sekian melarang, suta sekian melarang, bukan. Otomatisnya itu karena kita memegang pandangan yang benar. Kalau kita tidak menerima hukum karma orang sebab akibat orang yang terjadi embuh lah pokoknya terjadi sakarpet ini bukan sebab akibat. Kalau itu yang dipegang, maka seseorang akan berpikir, berucap, berbuat seenaknya sendiri karena tidak ada akibat. Tetapi begitu dia memegang hukum karma, maka jangan berpikir yang buruk, jangan mengucapkan yang buruk, jangan berbuat yang buruk. Meskipun akibatnya tidak sekarang, ya suatu saat nanti akan berakhir. Itu akan akan mengarahkan pikiran dan ucapan kita. Akan mengarahkan pikiran, ucapan dan perbuatan kita kalau pandangan kita mempunyai keyakinan terhadap hukum karma. Maka kalau pikiran itu baik menurut Dhamma, ucapan, perbuatan, mata pencaharian atau kehidupan juga baik. Kalau pandangan kita, pandangan tentang hukum karma, kita pegang dengan baik, konsekuensi dari kejahatan itu penderitaan, manfaat dari kebaikan itu kebahagiaan, maka kita takut berpikir yang buruk-buruk, merencanakan yang buruk-buruk, menghancurkan yang lain, menyusahkan yang lain. Kalau pikiran kita jaga, tentu ucapan, perbuatan dan kehidupan kita menjadi baik. Ya tidak bisa ya berarti sepenuhnya baik, kadang-kadang ya kita nyolong-nyolong. Ya tapi kan takut-takut juga. Karena kita tahu ada akibatnya. Lain kalau kita punya pandangan soal akibatnya, ya udah ada akibatnya ya boleh dibukti dengan
dia kenal hukum karma atau tidak, saya tidak tahu. Andai kata dia tidak kenal hukum karma, ya akibatnya sudah berbuat. Mungkin timbunan keburukannya cukup banyak. Dia tidak usah menunggu lama-lama, tidak usah menunggu sampai itu namanya. Nah, tetapi pikiran itu juga tidak sepenuhnya nurut dengan pandangan. Kadang-kadang pikiran juga nampak juga. Kesenangan-kesenangan indrawi itu, kesenangan-kesenangan jasmani itu kadang-kadang menggoda-goda juga. Maka pikiran kemudian pikir ini, pikir itu, niat itu, keserakahan, kebencian, balas dendam, pilihan, marah, menghancurkan yang lain. Meskipun ucapannya, perbuatannya, perilakunya baik, pikirannya ya karena tidak punya kesempatan untuk dilakukan saja, tapi ada di sini. Nah itu kalau tidak dibersihkan ya lama-lama keluar juga. Nah oleh karena itu unsur yang ke-6, ke-7, ke-8 itu adalah meditasi. Unsur yang pertama dan kedua ini pandangan dan pikiran yang benar. Yang ketiga, keempat, kelima ini ucapan, perbuatan, dan penghidupan yang benar. Yang ke-6, ke-7, ke-8 ini gampangnya meditasi. Meditasi itu membersihkan pikirannya sendiri. Mengapa? Karena dari pikiranlah semuanya terjadi. Ucapan, perbuatan, perilaku, yang baik, yang buruk, semuanya mengalir dari pikiran. Maka kalau pikirannya dijaga, dibersihkan atau sedikit bersih, yang keluar ucapan, perbuatannya, kehidupan sehari-harinya. Nah, Sang Buddha menamakan 8 unsur ini jalan tengah juga. Jalan tengah sebagai praktek. Kalau yang saya uraikan di depan tadi, 2 kutub, satu jiwa dan jasmani sama, yang satu mengatakan jiwa dan jasmani berlainan. Terus Sang Buddha memberikan Majjhima Dhamma, pandangan tengah. Kita nggak bisa melihat tanpa mata, mata nggak bisa melihat tanpa kesadaran. Kesadaran dan mata ada, tapi yang rupa yang dilihat nggak ada, ya nggak bisa melihat. Nggak bisa kita mengatakan kesadaran paling penting jasmani buruk, jelek, kotor. Kita tidak bisa juga mengatakan jasmani yang paling penting, jiwa tidak penting, keduanya tidak bisa dikatakan. Dua-duanya ini saling berhubungan. Pandangan itu disebut Majjhima Dhamma, pandangan tengah. Sedangkan 8 unsur jalan yang saya uraikan tadi disebut Majjhima Patipada, jalan atau praktek jalan. Dan jalan tengah ini bukan jalan kompromi. Kompromi itu sini sedikit, situ sedikit. Kalau malam hari ini juga siaran langsung itu namanya hibrid. Yang hadir juga ada, yang disiarkan langsung juga ada. Tapi malam ini tidak ada siaran langsung, hanya rekaman. Jalan tengah bukan hibrid, bukan jalan hibrid. Ambil sini sedikit, situ sedikit. Karena orang berpikir jalan tengah itu kan jalan kompromi pada dia. Tapi Sang Buddha menamakan ajaran yang beliau ajarkan itu jalan tengah, bukan kompromi dari sini, dari situ sedikit-sedikit. Sebetulnya jalan yang baru, hanya diberi nama jalan. Kalau ini jurang, kiri jurang, kanan jurang, dalam sekali. Lalu kita harus berjalan di sini. Ini jalan tengah. Jalan tengah itu menghindari jurang di kiri, jurang di kanan. Apa itu disebut jalan kompromi? Ngambil jurang sini sedikit, jurang situ sedikit? Tidak. Gelior sedikit masuk jurang kiri, gelior sedikit masuk jurang kanan. Kita tidak bisa mengatakan jalan tengah ini kan jalan kompromi, teman-teman. Ngambil jurang ini sedikit, ngambil jurang itu sedikit, ya hancur. Jalan tengah itu jalan di antara 2 jurang yang sama. Bukan menyiksa diri, tapi bukan memanjakan hawa nafsu.
latte, kalau kopi pahit itu kan ekstrim, kalau terlalu manis itu kan ekstrim. Jalan tengahnya kan ya manis nih orang manis banget, pahit tapi orang manis sih. Nah itu jalan tengah, jalan kompromi. Tapi ajaran Sang Buddha, praktek yang Sang Buddha ajaran ini bukan jalan kompromi. Hanya namanya aja Sang Buddha beri jalan. Karena beliau mengatakan ube ananu sutesu damesu. Jalan yang kuajarkan ini ube ananu sutesu damesu. Dhamma yang kuajarkan ini belum pernah saya dengar sebelumnya. Lewat guru-guru beliau ala-ala kalama, udah karama putra yang beliau mengembara itu sebelum menyiksa diri, beliau belum pernah mendengar Majjhima Patipada jalan tengah, belum pernah. Dari ayahnya, dari kakeknya, engkongnya, kongcoconya juga belum pernah mendengar. Karena itu beliau mengatakan ube ananu sutesu dhammesu. Dhamma ini belum pernah saya dengar. Dhamma cara hidup yang saya namakan jalan tengah. Yang intinya apakah yang 8 ini bisa dipraktekkan oleh yang bukan mengaku beragama Buddha, oleh yang lain-lain, umat yang lain yang bukan umat Buddha? Oh, bisa saja. Mengapa tidak? Karena praktek jalan tengah ini tidak harus wisuda upasaka upasika, tidak harus bisa membaca bahasa Pali, baca Parita Pali, apalagi harus hafal. Anda memegang hukum sebab akibat, kejahatan berakibat, kebaikan juga berakibat, sehingga Anda jangan memikirkan hal-hal yang buruk. Kalau Anda tidak memikirkan hal-hal yang buruk, maka ucapan, perbuatan, penghidupan Anda juga tidak buruk, karena Anda tidak merencanakan yang buruk. Dan berusaha bermeditasi untuk membersihkan pikiran. Apakah itu bukan universal? Apakah itu hanya cocok untuk umat Buddha saja? Keburukan hati-hati itu nanti akan berakibat buruk. Kebaikan itu baik, berakibat baik. Itu universal. Jangan berpikir yang buruk, kekejaman, niat-niat yang buruk, mengikuti hawa nafsu, itu universal. Jaga mulut, jaga perilaku, jaga penghidupan, jangan menyusahkan orang lain. Hanya untuk kesenangan sendiri itu baik untuk semua, tidak hanya untuk umat Buddha. Belajar meditasi paling tidak yang mengembangkan jiwa. Karena kalau meskipun tidak dilakukan, kalau dipikir terus, lama-lama bisa dilakukan. Punyailah pikiran yang bersih, jangan berpikir yang buruk-buruk. Apakah itu tidak baik untuk semua orang? Ini universal juga. Bahkan Sang Buddha mengatakan Majjhima Patipada ini selain baik untuk hidup bermasyarakat, hidup dunia ini logia. Paticcasamuppada ini juga lokutara marga. Bisa membebaskan makhluk-makhluk namanya manusia dari penderitaan. Lokutara itu dari kata loka dan utara, beyond dunia, beyond itu di luar dunia ini, bisa membebaskan manusia dari penderitaan. Nah inilah yang pada waktu perayaan Asadari Borobudur itu saya akhiri dengan waktu Sang Buddha bertemu dengan para pertapa. Pertapa itu disebut Niggruda. Bertemu di semacam hutan kecil. Mereka itu pohon lom. Mereka itu pohon lom. Jadi mungkin seperti kebun atau seperti hutan yang banyak kebun. Di ujung dari Kasuta itu Sang Buddha menyapa para pertapa Niggruda. Karena pertapa Niggruda itu tahu kalau Sang Buddha akan mampir ke tempat itu dengan rombongan para bhikkhu. Pertapa-pertapa itu sudah
sudah mempunyai kecurigaan, ini nanti mesti mempengaruhi kita, diajak jadi muridnya di Paris. Dari bahasa Inggris convert, kita akan dikonversi di Paris menjadi muridnya. Sang Buddha mengerti, mengetahui pikiran yang ada di pertapa-pertapa. Dulu para pertapa itu banyak tinggal di taman-taman kota, di hutan-hutan. Sang Buddha sendiri dalam perjalanan jauh ya, pergi sebentar. Sang Buddha bertemu dengan pertapa Nigroda itu mengatakan, wahai Nigroda, aku mengajar dhamma, bukan mencari murid. Aku mengajar dhamma ini bukan mencari murid. Kalau sekarang ya umat, tapi yang kedua, aku mengajar dhamma ini bukan dengan tujuan supaya kamu meninggalkan gurumu yang dulu lalu pindah ke yang ketiga. Dia mengatakan, aku mengajarkan dhamma ini bukan bertujuan supaya kamu meninggalkan tradisimu yang dulu. Saya mengatakan, tetapi Nigroda, ada hal-hal yang buruk yang kalau dilakukan itu merugikan kamu dan merugikan orang lain. Itu yang wajar. Dan ada hal-hal yang baik yang kalau dilakukan itu berguna untuk diri sendiri dan berguna untuk orang lain. Itu yang wajar. Itu tujuan mengajar dhamma. Untuk menjelaskan yang buruk, karena yang buruk itu merugikan. Untuk menjelaskan yang baik, karena yang baik itu berguna. Tetapi bukan untuk mencari murid. Bukan supaya kamu pergi dari gurumu. Bukan supaya kamu meninggalkan tradisimu. Bukan sama sekali. Dan itu kami pegang. Para biku memegang itu di sepanjang masa. Selama lebih dari 2600 tahun. Kami atau saya, kami mengajar dhamma, mengajarkan ajaran agama Buddha ini bukan mencari umat. Anda menjadi umat Buddha silakan, tidak juga, saya tidak melarang. Saya mengajar dhamma ini bukan dengan tujuan supaya kamu meninggalkan gurumu yang dulu. Di zaman Sang Buddha ada yang namanya Upali, pergi dari gurunya. Gurunya namanya Jaina Mahavira. Disuruh gurunya malah, kamu pergi berdebat pada Sang Buddha. Di akhir perdebatan itu Upali mengakui Sang Buddha yang benar. Terimalah Bante, saya menjadi murid kamu. Sang Buddha nanti dulu. Kamu murid kepala di sana, kalau pindah ke sini apa enggak geger kan? Menimbulkan gejolak sosial. Sang Buddha menghindari itu, jangan menimbulkan gejolak sosial. Tapi Upali kekeh, karena dia mengerti tidak, saya ingin jadi murid lagi. Sang Buddha tanya sampai 3 kali, tetap mengatakan tetap saya ingin jadi murid. Karena saya mengakui ajaran Bante yang Sang Buddha menerima, tapi dengan catatan. Oke lah saya terima, tapi dengan catatan kamu tetap menyokong, mendukung gurumu yang semua. Karena guru-guru agama zaman Sang Buddha itu seperti para biku ini tidak punya mata pencaharian, tidak berdagang, pakaiannya, makannya, hidupnya didukung oleh umat. Jadi kalau Upali mau pindah menjadi murid Sang Buddha silakan, tapi kamu tetap berdana ke sana ya, memberikan makanan, bahasa Upalinya namanya Jakina, bahasa Sanskritnya Jaksina. Kamu tetap memberikan pisungsung ke sana ya. Ya maaf saja, mana ada guru spiritual yang seperti Sang Buddha. Kalau pengaruh
di sana, murid di sana sudah pindah ke sini kan, ya sudah benar. Kamu tidak usah ke sana lagi, itu salah, itu sesat. Ya silahkan kamu jadi murid pun, tapi kamu tetap berdana, tetap membantu guru-gurunya sama. Yang ketiga, saya mengajari kamu kemana-mana, tidak menyuruh orang-orang untuk meninggalkan tradisinya. Dulu awal-awalnya pernah ada suara yang tidak enak. Hati-hati dulu. Kalau nanti dibina, diajar oleh ibu-ibu Theravada, gak boleh berbau, gak boleh sembahyang di kelenteng, gak boleh selamatan. Saya bertanya balik, kapan sih kita menganjurkan begitu? Saya sejak dulu, sejak sebelum menjadi Samana Raja Majapahit Giri, saya sudah dapat ikut kebaktian di kelenteng Novanto.